Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Julia George. Nah, untuk video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai komposisi gel. Nah, semuanya yang penasaran boleh simak video ini ya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu gel. Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil ataupun molekul organik besar, berpenetrasi oleh suatu cairan. Gel adalah sistem semi padat yang pergerakan medium pendispersinya terbatas oleh sebuah jalinan jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terletak pada fase pendispersi. Lalu kita masuk ke komposisi gel. Secara umum, komposisi gel terdiri dari zat aktif, pembentuk gel, humektan, dan bahan pengawet. Yang pertama adalah zat aktif. Zat aktif dalam suatu gel biasanya tergantung pada kegunaan gel tersebut. Sebagai contoh, gel aloe vera sebagai sediaan kecantikan yang zat aktifnya mengandung ekstrak aloe vera sebesar 92%. Lalu ada juga gel hand sanitizer yang mengandung zat aktif triklosan. Ada juga gel pada rambut. Lalu ada juga sediaan obat berupa gel. Contohnya Trampopop gel yang mengandung zat aktif herparin sodium. Yang kedua adalah pembentuk gel. Pembentuk gel atau gelling agent merupakan suatu gum alam ataupun sintesis, resin maupun hidrokoloid lain yang dapat digunakan dalam formulasi gel untuk menjaga konstituen cairan serta padatan dalam suatu bentuk gel yang halus. Pembentuk gel ini sendiri terdapat dalam beberapa komponen, yakni polimer alami, polimer akrilik, dan derivat selulosa. Polimer alami merupakan polimer yang bersifat anionik atau bermuatan negatif dalam larutan air. Contoh polimer alami ada alginan, karaginan, pektin, dan kitosan. Yang kedua, polimer akrilik. Karbomer 934P merupakan nama resmi dari polimer akrilik yang terkait dengan ether polyakenil. Karbopol digunakan sebagai agen pengencer pada berbagai produk farmasi dan kosmetik. Dan yang terakhir adalah derivat selulosa. Struktur polimer derivatif selulosa alaminya ditemukan pada tanaman. Contohnya adalah karboksimetilselulosa, metilselulosa. Gelling agent sebagai basis gel harus bersifat inert, aman, serta tidak reaktif terhadap komponen lainnya. Pada penggunaannya, gelling agent harus mempunyai karakteristik yang disesuaikan terhadap bentuk sediaannya. Semakin tinggi viskositas gel, maka struktur gel akan semakin kuat. Yang ketiga adalah humektan. Humektan merupakan bahan dalam produk sediaan kosmetik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya kelembapan dari suatu produk, serta meningkatkan jumlah air pada lapisan kulit terluar saat produk diaplikasikan. Mekanisme kerja dari humektan sendiri yaitu dengan cara menjaga kandungan air pada lapisan stratum corneum serta mengikat air dari lingkungan ke dalam kulit. Salah satu contoh humektan yang sering digunakan dalam sediaan gel adalah propilen glikol. Secara teoritis, penambahan propilen glikol pada sediaan gel dapat menurunkan viskositas serta dapat menaikkan daya serap. Lalu yang terakhir adalah bahan pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba pada formulasi dengan cara membunuh, menghilangkan, atau mengurangi kontaminasi mikroba. Pengawet dikatakan ideal jika efektif pada konsentrasi yang rendah untuk melawan mikroba dengan spektrum luas. Larut dalam formula, tidak toksik, kompatibel dengan komponen formula dan wadahnya, tidak berefek pada warna, bau, dan sistem rheologi dalam formula, serta stabil dalam rentang pH dan temperatur yang luas. Salah satu contoh bahan pengawet yang sering digunakan dalam sediaan gel adalah metilparaben. Secara teoritis, kemampuan metilparaben sebagai pengawet dapat ditingkatkan dengan penambahan propilen glikol. Lalu ada beberapa eksipien lain yang biasanya terdapat dalam gel. Yang pertama, polyethylene atau gelling oil. Digunakan dalam gel hidrofobik, menghasilkan gel yang lembut, mudah tersebar, dan membentuk lapisan atau film yang tahan air pada permukaan kulit. Yang kedua ada koloid padat terdispersi. Mikrokristalin selulosa dapat berfungsi sebagai gelan dengan cara pembentukan jaringan karena gaya tarik-menarik antara partikel seperti ikatan hidrogen.
Yang ketiga ada surfaktan. Gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut dapat membentuk mikroemulsi. Bentuk komersial yang paling banyak digunakan untuk jenis gel ini adalah produk pembersih rambut. Yang keempat ada wax. Banyak wax yang digunakan sebagai gelans untuk media nonpolar seperti beeswax, carnauba wax, dan cetyl ester wax. Lalu yang terakhir polyvinyl alkohol yang digunakan untuk membuat gel yang dapat mengeras secara cepat. Film yang terbentuk sangat kuat dan plastis sehingga memberikan kontak yang baik antara obat dan kulit. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.